share PPT. Iya. Oh ya, antum tak jadi host ya, saya ya tata afwan ya. Mau share Yang akun satunya tuh, San. Yang mana nih, Dad? Yang nggak ada videonya itu, yang Muhammad Khalid. Yang mana ini? Oh, yang Muhammad Khalid yang ada gambarnya itu tadi, yang Iya, gambar yang itu. kaca badai itu tadi. Nah. Iya. Oke, Dad. Antum udah jadi host tadi ya, ingat ada apa-apa diterima di situ. Siap. Tafadhal ya Ustadzul Aziz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wa rafa'ama ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Ihya Ulumuddin Kamudir Daur Al-Azhar dan juga teman-teman Wah, ini kenapa ini? salah ya, Ustaz? Tahu gimana? Fadhal. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan mengenai judul ya, mengenai korelasi antara bahasa Arab dengan COVID. Namun topik sentralnya bukan di COVID-nya, tapi di Arabiahnya. Dan COVID hanya sebagai pelengkap saja dari materi yang saya sampaikan. Tentu materi ini cukup banyak dan waktunya singkat, jadi mungkin saya percepat sehingga nanti ada tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa miskonsepsi atau misunderstanding beberapa orang tentang bahasa Arab, sehingga ketidaktahuan tentang bahasa Arab akan berpengaruh terhadap kesalahan memahami satu term atau satu konsep. Ini contohnya dalam muhrim dan mahram. Kadang orang banyak bingung membedakan antara muhrim dengan mahram. Itu bukan muhrim kamu gitu. Padahal muhrim itu ya orang yang berihram, orang yang sedang memakai baju ihram ketika haji. Sedangkan orang yang tidak bernikahi itu namanya mahram. Muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu. Jadi karena banyak yang tidak bisa bahasa Arab sehingga salah paham dalam membedakan mana muhrim mana mahram. Yang kedua juga masalah ini, masalah takjil. Ini juga saya temukan di internet ya. Takjil ini seakan-akan nama makanan gitu. Padahal takjil itu adalah menyegerakan, artinya kan ajala yu'ajilu, bukan ajala yu'ajilu tapi ajala yu'ajilu. Jadi tidak memahami corona. Kemarin pernah sempat ramai juga ketika awal-awal corona itu kan ada yang mencocokkan istilah yang dalam Iqra itu corona kholaqo zamana kadzaba. Nah, ini kan orang kemudian menyimpulkan corona itu diciptakan di zaman penuh kebohongan itu. Padahal ini namanya cocokologi. Diciptakan itu khuliqo, bukan kholaqo. Corona pun nulisnya bukan kofronon gitu, tapi kuruna. Nah, ini berangkat dari kesalahpahaman memahami memahami fi'il kholaqo itu. Ini juga ada kitab yang cukup aneh ya. Ini harusnya ini ada yang belum muat ya, Galaxy. Tolong buat teman-teman di mute ya, di mute yang baru masuk langsung di mute karena mengganggu perjalanan penyampaian materi oleh dokter kita bersama. Di mute. Kalau nggak ngerti di mute itu di mute gitu. Bukan ya, di silent ya. Ya udah di silent ya. Silakan. Oke. Kemudian ini juga ada kesalahpahaman yang nyetak, seharusnya kan ini adalah naso'ihul ibad, bukan an-naso'ih al-ibad ya. Ini sifat ya, harusnya naso'ihul ibad. Entah ini yang nyetak nggak paham bahasa Arab asal nyetak atau kesalahan cetak. Ini juga salah satu kesalahpahaman karena tidak memahami bahasa Arab secara kaidah dengan baik. Ini juga ada contoh-contoh lain
al-i'rabu asaddu kufran aw nifaqan. Jadi belajar i'rab itu istilah orang kafir atau nifaq ya. Padahal sebenarnya al-a'rabu itu. Al-a'rabu asaddu kufran aw nifaqan. Karena dia salah dalam menuliskan, akhirnya bisa berimplikasi terhadap perubahan arti itu sendiri. Jadi orang jadi takut belajar bahasa Arab karena nanti bisa kafir, bisa jadi munafik gitu. Padahal al-a'rabu artinya adalah orang-orang Badui, itu adalah banyak yang kafir. Ini juga ya, ini orang juga kadang salah paham. Ini buku muda dan biru. Meratus balon hijab dor, hatiku sangat, dan seterusnya. Jadi orang kadang menganggap ini wirid, ini bisa jadi jimat ini, padahal lagu Banku ada 5. Karena nggak paham bahasa Arab, jadi dianggap ditaruh di rumahnya gitu. Itu pentingnya bahasa Arab ya. Nah, ini juga orang yang tidak bisa baca bahasa Arab akan baca an-nikahu santai. Kalau dia bisa bahasa Arab, maka dia akan bacanya an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnat. Kaman ghariba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah SAW. Jadi penting untuk belajar bahasa Arab. Mungkin teman-teman kemudian dia mengatakan dia aku muslim. Bahasa Arab dan status kita sebagai beragama Islam itu adalah korelasi yang tidak bisa dipisahkan, atau juz'un la yatajazza gitu. Nah, awalnya bahasa Arab itu adalah tidak ada harokat, tidak ada titik dan sebagainya. Dan ini adalah bentuk contoh dulu di mana bahasa Arab dimulai sebelum adanya titik dan harokat. Ya, hal ta'lamu anna al-Khalil bin Ahmad wadu'an nuqat 'ala al-huruf lil anjam wa laysa lil arab. Fal arab qadiman kanu la yastakhdimuna an-nuqat wa anta kadzalik yumkinuka an taqra maqati kamilah biduni nuqat kama fa'al al-arab al-qudama alladziina kanu yafhamuna al-kalimat min siyaqil jumlah wa aktaru misalin 'ala dzalik annaka taqra hadzal kalam biduni nuqat aw hamazat. Nah, ini kalau bisa bahasa Arab bisa baca ini, tapi karena keterbatasan kita dalam memahami bahasa Arab, mungkin saja akan menjadi kebingungan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan bahasa Arab ya. Saya perbesar. Jadi yang awwalu man wada'a ilmin nahwu, yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu itu namanya adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Ini yang ketika luas wilayah negara Islam waktu itu semakin luas sehingga banyak kaum ajam atau yang non Arab yang masuk Islam, sehingga mereka tidak bisa membaca nahwu, membaca bahasa Arab atau melafalkan bahasa Arab dengan benar, sehingga Abu Aswad Ad-Duwali diminta oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk merumuskan nahwu. Ada juga yang pertama awwalu man wada'a ilmu al-arud, namanya yang pertama kali merumuskan ilmu arud adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ilmu arud tentang syair ya. Ini Ustaz Ulum pintar bikin syair ini. Kemudian yang pertama kali merumuskan ilmu tentang kritik sastra adalah Al-Jahid. Kita perlu ya mengetahui tokoh-tokoh ulama kita, jangan sampai kita mengetahui tokoh-tokoh atau main sepak bola tapi kita lupa dengan khazanah keilmuan kita. Ada Sibawayh, ini mungkin sudah familiar ya, Imamun Nuhat ya. Sibawayh punya rival namanya Isai kalau nggak salah ya, Isai. Kemudian ada juga Az-Zamakhsyari Ibnu Malik ya. Kita tahu ada Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari hampir setiap pesantren. A'dhamu nahwiyin fil qarni sabi al-hijri, seorang ahli nahwu paling besar, paling terkemuka di abad 7 Hijriah. Ada Abdul Qadir Al-Jurjani al-muassis al-fi'li li ilmi al-balaghah bi mafhumiha al-hadits. Al-Jurjani yang merumuskan ilmu balaghah dengan bahasa kontemporer. Ya, saya percepat karena ini sebenarnya cukup banyak, jadi saya mohon maaf kalau terburu-buru. Ya, dalam Al-Qur'an ketika Allah
berfirman Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Jadi Quran itu dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan kaunuhu Arabiyyan wal muradu annahu a'jazul fusaha wal bulagha an mu'aradatihi. Jadi bahasa Arab adalah yang ada dalam Quran itu adalah bahasa yang paling fusha, paling balighah ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Pernah ada Musailamah Al-Kadzdzab berusaha untuk bikin Quran sendiri dengan surah Al-Fil, Al-Fil mal-Fil, anfu bakhutuhu tawil dan sebagainya, tapi tidak ada sense balaghahnya di sana. Nah, ini mengenai urgensi belajar bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha tuthabbitul aqal wa tazidu fil muru'ah. Dengan belajar bahasa Arab itu kan menguatkan akal. Kenapa bisa menguatkan akal? Karena bahasa Arab ini uniknya. Dia ada istilahnya leksikon ya, ada istilahnya akar kata. Dalam satu kata itu bisa memiliki banyak arti ya, atau dalam ulumul Quran disebut dengan wujuh. Dalam ilmuwan bahasa Arab disebut dengan semantiknya gitu. Kayak ad-din, kata agama itu bisa mengarah kepada dain yang asal katanya dain, hutang, kemudian ada dayan, ada Madinah, ada tamadun dan sebagainya. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga mengatakan ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzul Qur'an. Belajarlah kalian bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Quran. Ini jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita melihat banyak orang yang menghafal Quran, tapi setelah menghafal Quran, so what gitu. Apakah berhenti dengan bahasa Arab itu? Ya, jangan sampai berhenti. Kita memang perlu hufadzul Quran, tapi kita butuh hufadzul Islam ya. Kita butuh orang yang menghafal Quran, tapi tidak hanya mencukupi diri dengan menghafal Quran. Karena Quran itu perlu dipahami, dan untuk memahami Quran itu perlu dengan metodologi dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama. Ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, masalah hadis, usul dan sebagainya, dan itu semuanya itu berbahasa Arab. Dan bagaimana kita bisa memahami itu kalau tidak bisa bahasa Arab? Nah, itulah pentingnya Takalam Institute ada hadir untuk bisa menjadi fasilitator ke sana. Oke, urgensi bahasa Arab juga Asma'i juga mengatakan, saya baca ya, marra al-asma'i birajulin yad'u wa yaqulu fi du'a'ihi ya dzul jalali wal ikram. Faqala lahu al-asma'i ya hadha masmuk, faqala layth, faqala al-asma'i yunaji rabbahu bil lahan layth lidzaka idza da'ahu la yujib. Ini ada seorang yang berdoa kepada Allah. Dia mengatakan ya dzul jalali wal ikram. Kemudian Asma'i mengatakan, dia kan karena dia ahli bahasa, kemudian dia merasakan ini pasti lahan, ini salah dia ngomong. Harusnya kan ya dzal jalali wal ikram karena dia idhofah, sehingga munadanya harus mansub gitu. Nah, jadi kata Asma'i, ada orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia mengucapkan doa dengan lafal yang salah, dan Tuhannya tidak akan menjawab itu, kata Asma'i. Jadi doa itu juga perlu benar, i'rabnya jangan sembarangan kita melafalkan suatu doa. Kemudian mengenai ba'ats atau mawaid dari Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslimin an yata'allam min lisanil Arab ma balaghahu juhdu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim harus belajar bahasa dengan sungguh-sungguh. Maka kalau ada kursusan minta bayar, itu sebenarnya bukan hal yang aneh, itu sebagai suatu keharusan untuk penghormatan kepada bahasa Arab, dan menuntut ilmu itu juga harus butuh dana gitu kan. Jadi harus semaksimal mungkin kita keluarkan waktu, dan juga kalian mengikuti seminar ini kan juga termasuk salah satu upaya kita untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar bahasa Arab itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam risalahnya. Kata Imam Syafi'i juga, beliau mengatakan ashabul arabiyyah jinnul insi yusiruna ma la yusi ghairuhum. Jadi bahasa orang yang bisa bahasa itu seperti jin ya di kalangan manusia, di mana dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi dia bisa mengetahui sirrul asrar dalam tasawuf ya. Ada sirrul asrar, mengetahui hal-hal yang tidak nampak oleh manusia awam. Kok bisa? Karena kita bisa mengetahui Islam sedalam-dalamnya, bisa mengetahui tasawuf, bisa mengetahui syariat, bisa mengetahui akidah dalam tataran yang paling dalam, dalam tataran paling tinggi, bukan yang dalam tataran yang dasar. Tentu kita tidak akan menjadi orang awam secara terus-menerus ya. Kita akan selalu dituntut untuk selalu mengupgrade diri kita kan. Masa sudah
lulus S3 tapi pengetahuan agamanya masih tingkat SD. Tentu ini adalah suatu ketidakberadaban. Ya, menjadi profesor tidak bisa baca Quran, dan ini menjadi profesor tapi tidak bisa bahasa Arabnya. Menjadi profesor studi Islam, menjadi profesor di bidang syariah, profesor di PBA tapi nggak bisa bahasa Arab. Ini suatu keanehan di zaman ini ya. Jadi makanya perlu ada terobosan-terobosan baru. Ya semoga saja Takalan Institute bisa menghadirkan kegersangan lembaga yang tidak menghadirkan kurikulum yang beradab itu. Bahasa Arab tidak ditempatkan di tempatnya. Harusnya bahasa Arab adalah kunci utama, miftahul ulum. Sebelum kita belajar ilmu agama, bahasa Arab adalah kuncinya. Kemudian Imam Syafi'i yang dikutip pada Al-Dhahabi dalam Syi'r Alam Nubala, beliau mengatakan, "Ma jahilan nasu wa lakhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila lisan Aristo." Ya. Jadi dalam diskursus filsafat, orang dulu di zaman dahulu, banyak orang yang lebih cenderung belajar filsafat. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami ajaran Islam, sehingga dia lebih memilih untuk memahami perkataan atau filsafat Aristo dibanding perkataannya As-Imam Syafi'i, Al-Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Kindi, dan sebagainya. Ya, katanya sudah mau habis ya. Semoga apa yang Ustaz ya, kalau bisa disampaikan aja semua, Tat. Oh gitu. Nggak apa-apa. Ya, siap. Ya. Oke, ini ada juga dalam sejarah peradaban Islam. Bentar. Ini ada menarik menurut saya. Karena al-Gharab yursiluna abna'ahum ila al-Andalus liyanalu min ilm wa 'inda 'audatihim tajidu ba'dahum yakhlitu kalamahu bil arabiyyah libayyin liman hawlahu annahu mutaqqaf. Jadi di zaman dahulu itu ketika peradaban Islam memimpin peradaban dunia, ketika Barat masih dalam dark age atau zaman kegelapan, orang itu dianggap keren, dianggap intelektual, dianggap akademisi, dianggap hebat itu kalau dia bisa bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh orang keren waktu itu. Bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, bahasa yang digunakan dalam perdagangan, bahasa yang digunakan dalam pemerintahan, bahasa yang digunakan dalam forum-forum ilmiah. Nah, kalau sekarang bahasa Inggris, dulu bahasa Arab. Dan orang Eropa itu ketika bisa bahasa mereka akan bangga. Makanya ada istilahnya al-mazrobat atau siapa atau apa itu istilah yang mana istilahnya itu menunjukkan dia ke Arab-Araban itu. Jadi dulu ke Arab-Araban itu sebuah kebanggaan. Beda dengan sekarang orang yang dianggap berbeda pendapat dengan dia dibilang ke Arab-Araban, yang pakai gamis, yang ngomong bahasa Arab, yang ngomong ana, yang ngomong antum dibilang ke Arab-Araban. Padahal dulu Eropa itu sangat berbangga-bangga ketika mengatakan atau berbicara bahasa Arab. Bahkan orang-orang Eropa dulu ketika kalau ingin belajar itu belajarnya ke Arab, belajar ke Irak atau ke Syam dan sebagainya. Mungkin jadi mungkin itu dulu Ustaz, biar ada tanggung jawabnya. Karena biar bisa dialog ya, biar tidak monolog saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran ala khutabihi wa madatihi ar-raqiyah al-wafiratil kathira, jazakallah khairal jaza ya Ustadzil Aziz. Nanti materinya ini Tad share di grup tadi ya. Yap. Fadlikum, na'am. Jadi teman-teman, ini sebuah materi yang menurut Ana itu sangat inovatif banget ya, bagus banget gitu, dan hal yang keren lah gitu. Kok keren lagi sih ngomong keren lagi? Bagus banget lah gitu kan. Bahkan dari sini juga saya secara pribadi yang sangat awam lah terhadap bahasa Arab ini tuh sangat mendapatkan banyak sekali pembelajaran, motivasi-motivasi yang memang sebelum-sebelumnya itu tidak Ana dapatkan di kursi-kursi kuliahan. Tidak Ana dapatkan di kursi-kursi jalsah Arabiyah, jalsah-jalsah yang ada di bangku sekolahan. Tidak pernah Ana mendapatkan ini, dan jazakallah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah balas apa yang antum berikan kepada kita. Gitu, dan mudah-mudahan semangat Ana di dalam istilahnya sama-sama saling berbagi bahasa Arab ini juga tetap selalu terjaga ya, tetap selalu semangat gitu.
Meskipun ya tantangannya sangat besar gitu dengan bahasa Arab karena asumsi masyarakat saat ini itu sangatlah berbeda. Beda banget dengan zaman dulu sesuai dengan antum yang sampaikan. Kalau dulu orang berbahasa Arab ke Arab-Araban keren gitu kan, bahasanya keren banget gitu. Tapi kalau sekarang udah beda gitu, udah menjadi negatif gitu. Nah, sekarang posisi anak antum semuanya yang ada di sini gitu, posisinya bagaimana merubah sebuah ideologi itu, merubah asumsi itu, dan merubah sebuah ideologi dan asumsi itu susah banget men gitu. Harus secara perlahan, harus dengan membangun marakiz at-ta'limiyah, harus memberikan apa ya, hal-hal yang menjanjikan kepada mereka. Harus ya kalau bisa digratiskan gitu. Kalau kita bisa gitu. Aina ta'zim, aina al-mukh, aina al-akil lil-lugha gitu kan. Bagaimana gitu kan dia bisa mendapatkan apa yang dia kasih kepada bahasa Arab gitu kan. Perhatiannya kepada bahasa Arab. Bagaimana mau jago bahasa Arab gitu kan. Kalau untuk afwan ya, ini juga mendadak lanjut. Kalau untuk memberikan sesuatu aja, pengorbanan sedikit aja kepada bahasa Arab nggak ada gitu kan. Ya mimpi gitu kan ya. Lakin ala kulli hal kita adalah orang-orang yang dipilih untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Kita adalah orang-orang yang mungkin bisa tercatat dalam buku-buku tadi itu yang orang-orang yang menjadi pelopor dalam bahasa Arab mudah-mudahan. Tapi nanti gitu teman-teman di masa depan. Ini apa ini maksudnya Anan ya? Itulah teman-teman sekalian. Sekarang kita buka tanya jawab. Ana tahu, ana yakin antum banyak sekali ya. Mudah-mudahan dengan 2 orang bisa mewakili antum semua. Karena memang waktunya sangat begitu mepet ya. Al-waktu kasif teman-teman. Habis ini ana juga meninggalkan ngajar nih. Gara-gara antum nih. Anak kalau bisa jadi 5, jadi 5. Jadi Naruto. Anak nih demi bahasa Arab. Mati dah. Kepala jadi kaki dah untuk bahasa Arab nih. Teman-teman nih. Ya sudah. Al-an naftah abwab al-asilati wal jawab. Alaikum an tadhkurul ism atau tarfa'il yad li tas'alu yani ila muhadirina hadal yawm. Baik, siapa yang mau tanya langsung sebutkan nama. Kok sedih ya? Anak nggak sedih loh, nih semangat nih. Ayolah, tanya. Ayo, Ustaz. Siapa? Ya, silakan. Ismatul Hidayah Fitriani dari Maluku, Ustaz. Oh, Maluku. Fadal ya Ismatul Hidayah Fitriani bersoal. Sama, Ustaz. Di sini saya mau bertanya, sebagai seorang pelajar, saya melihat banyak sekali pelajar di sini sangat tidak suka dengan bahasa Arab karena menurut saya apa yang saya lihat dari pengajarnya itu tidak mengajarkan hal-hal yang menarik gitu terkait bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terlihat seperti membosankan, padahal bahasa Arab itu sendiri bisa dibawa ke arah yang lebih menarik. Jadi saya mau minta pendapat Ustadz bagaimana cara saya sebagai pelajar menghadapi hal ini dan apakah terobosan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi ini. Terima kasih Ustadz. Tafadhal ya Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Isma. Ya, memang problem kita juga salah satunya di hal metodologi. Metodologi bagaimana kita mengkontekstualisasikan cara mengajar itu kan. Ya. Sekarang kalau kita lihat bahasa Inggris, itu inovasi-inovasi itu sangat progresif sekali dan ini yang perlu kita ikuti sebagai pembelajar bahasa Arab. Mungkin hadirnya Takalam Institute inilah menjadi bisa memberi warna lain ya. Mbak Isma mungkin lihat gimana Ustadz belum berbicara, masa bosan kan? Enggak kan? Itu kita jadi berkobar-kobar untuk selalu mendengarkan. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Takalam Institute agar pembelajaran tidak bosan, agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan, lebih variatif. Jadi, kalau di sekolah hanya membosankan, bisa saja ikut kelas online Takalam Institute atau bisa juga ikut video-video di YouTube. Itu kan banyak yang inovatif. Sekarang sudah banyak teknologi sudah bisa menyediakan hal itu, tinggal kita sebagai kaum milenial tentu lebih akrab kepada teknologi sehingga mudah untuk mengakses hal-hal yang lebih inovatif dibanding yang konvensional seperti di sekolah-sekolah yang ada. Mungkin itu jawaban dari saya Ustaz. Ya. Naam, syukran ala ijabatikum. Ustaz, banyak yang japri ana nih Ustaz. Katanya, Ustaz, anak ini dari tadi mau masuk, cuman nggak diterima. Ini kayaknya nggak diterima, antum mau Ustaz. Tapi nggak apa-apa, Tad. Ini rezekinya teman-teman, karena semakin sedikit
peserta, maka semakin jadilah kalian semua gitu. Kalau dulu orang belajar itu semakin dikit jumlahnya, makin seneng itu. Wah pasti jadi nih gitu ya. Iya, nah kalau banyak pesertanya juga waduh. Gitu, ribut lah apalah. Tapi rezeki antum nih nggak diterima sama pemateri kita. Syukran ala ismatul hidayah ala soal. Untuk satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Nana ulang 50 kali biar dapat piring mudah-mudahan ya. Ini saya yang harus nerima ya, Ustaz. Iya, Tad, antum kan host. Lah antum nggak jadi host juga. Ana kalau ana jadi menjadikan antum sebagai host, seketika itu ana lepas menjadi host, Tad. Ya sudah. Jadi co-host, Tad. Iya, jadi co-host. Nah, ya udah sudah, yang penting materinya kan sudah disampaikan dari ini ana record, nanti ana kirim ke grup-grup yang ada, Tad. Ya, pastinya bakalan kebagian. Nah. Ayo, penanya yang selanjutnya. Saya terima dulu ya. Iya, udah Tad, udah selesai, udah Tad. Oh, udah. Ya, udah. Siap. Udah ya. Iya, biarin aja dia. Nah, silakan teman-teman yang mau tanya. Waktu tinggal 7 menit, teman-teman yang mau tanya. Bener nih, nggak mau tanya, nggak nyesel loh. Nyesel, nggak mau tanya. Kayak gini. Bener nih. Kalau tadi, ada apa nih, malu apa gimana nih? Silakan tanya. Kalau nggak tanya, tanya. Ya mungkin closing statement aja dulu, Ustaz. Iya sudah, closing statement dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebagai pemantik saja yang saya sampaikan ini untuk bahwasanya bahasa Arab itu adalah suatu yang fardu ain bagi kita sebagai seorang muslim. Mumpung belum sibuk, mumpung belum nikah nih, atau mumpung belum kerja, nanti kalau sudah nikah, sudah jadi ibu rumah tangga, sibuk masak, sibuk nyuci dan sebagainya, dan waktu untuk belajar bahasa Arab akan menjadi berkurang. Nah, mumpung masih muda, gunakan waktunya untuk sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, karena hal itu adalah hal yang fundamental bagi kita sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mumpung lagi ada waktu ya, dan waktu itu seperti pedang ya, jangan sampai dimanfaatkan benar-benar gitu, mumpung belum nikah gitu kan, nanti sibuk kata beliau itu, kecuali nikahnya sama tutor Arab, jadi enak kalian, jadi sambil belajar bahasa Arab dengan dia gitu kan, enak gitu, hidupnya berpahala gitu ya. Ya sudah teman-teman, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kalian apa yang beliau sampaikan juga, dan kalian juga bisa simpulkan sendiri dan bisa kalian catat sendiri karena memang waktunya ini sudah sedikit. Dan teman-teman jangan lupa kita hanya jeda sejenak, hanya sekedar menyimpan file. Habis itu masuk lagi, tidak perlu saya kirim link-link lagi ya. Mudah-mudahan kita tetap selalu stay tune di sini. Istiqomah, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan kepada pemateri dan kepada teman-teman semuanya sebagai host. Ya beginilah saya, gitulah ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Gitu ya. Ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.